Maka mari kita cari pendidikan di mana pendidikan anak kita itu tidak memisahkan antara keimanan dengan ilmu pengetahuan alam. Quran mengajarkan tentang menanamkan keimanan pada anak-anak kecil, anak-anak di usia kecil. Itu caranya tadi mengenalkan surga nerakanya dengan tadi alam sekitar, semua dihubungkan. Nah, saya ambil contoh lagi terkait hujan, ini masih terkait hujan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijza syaitan wa liyarbitu 'ala qulubikum wa yusabbita bil aqdam. Ini ayat tentang fungsi hujan. Kalau jenengan dulu waktu sekolah pelajaran IPA, fungsi hujan apa? Yang pernah sekolah. Pernah sekolah. Apa manfaat hujan? Orang manfaatnya marahi banjir. Sing merop kono kan marahi banjir kono nyusah-nyusahi pom. Kayak enggak ada manfaatnya. Jangan-jangan yang salah sampean nih manggonane tempat sing salah. Wis ngerti daerah kono ora pindah-pindah. Saya punya teman di BPBD, saya tanya, "Mas, lagi dilukas hujan, kudu siap-siap." Lah siap-siap apa? Yo siap-siap kok yang rob. Ya ora usah siap-siap, nek wong teko gari kanthi wong sampean kuwi salah nggon. Sampeyan salah terus kira daerah kaya kowe 10-an tahun ya wis kaya kowe terus. Dari sampean panjaluk apa? Tak kei gitu. Yang pengen orang kaya ya pindah kono Talun ya kan. Wong Kajen wis banjir wingi. Ya. Jadi apa pertanyaan saya waktu kita belajar IPA lah ini. Kalau ada aku yang jadi guru ini saya mau tanya. Selama ini kita kan ada dikotomi pembelajaran antara ilmu pengetahuan alam dengan ilmu Quran. Kalau cerita tentang hujan, mesti kan ceritanya tentang bagaimana hujan turun, benar nggak? Pertanyaannya, malaikat posisinya di mana? Kalau fenomena hujan dulu waktu pelajaran IPA masih ingat nggak? Prosesnya air laut ke atas, kemudian ada awan ya kan, nanti ada angin, nanti hujan. Gusti Allah yang sebelah campur tangan Allah di mana? Enggak ada. Nah ini dikotomi pendidikan dengan iman yang terjadi kita. Setelah itu kita nggak tahu manfaat hujan, kecuali hanya pokoknya udan membasahi bumi, menyirami tanaman dan sebagainya, kadang marahi banjir dan sebagainya. Mana begitu? Gak ada masalah, salah tombol ya. Akhirnya nyalahkan si gawe lagi. Maka mari kita cari pendidikan di mana pendidikan anak kita itu tidak memisahkan antara keimanan dengan ilmu pengetahuan alam. Harusnya begitu harusnya. Nah kalau bukankah kita meyakini secara keimanan semua yang terjadi di bumi itu ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada berarti semua proses itu harus ada dimasukkan nilai-nilai itu dong. Ya enggak? Termasuk di dalam manfaat hujan ini. Mari kita perhatikan bagaimana Allah sampaikan dan Allah menurunkan hujan dari langit. Nah, ini manfaatnya. Liyutahhirukum, untuk mensucikan, membersihkan kita. Air hujan itu air yang luar biasa, rekamnya, manfaatnya. Yang kedua, menghilangkan gangguan setan. Coba logikanya jenengan gimana? Makanya kalau jenengan orang-orang yang meruqyah orang, kalau jenengan ada orang kok gangguan jin, gampang. Ada kerujukan banyu, air hujan ya, kerujuk itu sudah. Dikerujukin aja sambil dibacakan ayat-ayat ruqyah selesai. Nah ini ayatnya ini ya. Jadi air hujan itu bisa untuk apa? Terapi gangguan jin.
dan menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. Nah, ini menguatkan hati. Ini Bapak Ibu yang sering padu, tak kira wis ora usum ya. Nah, sering padu, coba sekali-kali Bapak karo Ibu udan-udanan bareng ya. Loh iya, hujan-hujanan bareng. Ojo karo nembang India ya kan. Nanti kayak film ini. Kenapa? Nah, sama yang penting kena udan ya. Iya. Tapi orang yang gue jasudan ya. Jasudannya orang usah tinggal. Iya karena beda kalau kita mirah. Alhamdulillah udan, boleh berkah. Selesai, beda. Kalau kita sudah dari awal golek berkah, ya orang mikir lah, kok yang masuk angin kudanan, relatif. Nggak sama, jelas nggak sama lah, jelas berbeda. Orang berkah sama tadi kan jelas tidak sama, jauh sekali. Jadi itu ya. Makanya ini baru cerita tentang bagaimana menanamkan keimanan. Maka sekarang coba dipikirkan hubungan apa antara fenomena alam dengan keimanan kita. Bagaimana cara menyampaikannya ke anak. Nah, kira-kira kalau tadi membaca bagaimana Quran mengabarkan kepada kita, kira-kira bisa enggak jadi? Misalkan masalahmu sayur mayur, hubungannya sama surga neraka, makan sayur sama ketaatan sama Allah, gimana caranya? Soalnya anak sekarang itu kritis-kritis. Ya betul. Banyak pertanyaan gitu. Oh itu harus disyukuri itu. Cuman mampu gak jawabnya orang. Nah itulah kenapa orang tua itu harus belajar. Ya. Kan yang namanya belajar ilmu itu terapi. Saya sudah menyampaikan kemarin kan, kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap apa? Makan dan minum. Kita makan sehari berapa kali? 3 kali. Mencari ilmu sebulan berapa kali? Orang mesti. Kalau urusan makan minum itu sehari 3 kali ya. Urusan ilmu harusnya ini kata Imam Ahmad bin Hanbal dinukil oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu begitu ya. Jadi dinukil oleh beliau kebutuhan kita terhadap ilmu itu harusnya lebih ya. Nah bagaimana ketika anak kita kritis ya, yang pertama kita harus bersyukur anak kita kritis. Nah, anak kita bikin kerusakan di rumah itu kita harus bersyukur, berarti anak kita masih sehat, itu yang pertama, benar kan? Yang kedua, anak kita itu memotivasi kita untuk belajar. Asal kita jangan berani-berani ngawur dalam menjawab. Kalau nggak tahu ilmunya, diam. Dan jenengan ditanya, di surga ada es krim nggak? Jenengan mau jawab apa tuh? Ayo sekarang saya tanya, jawaban yang tepat atas pertanyaan ini itu apa? Ada. Dalilnya ada nggak? Kok ngomong ada? Ya kan? Ya kan kalau menyampaikan sesuatu itu harus ilmiah. Sama anak kecil kita mau cerita agama Islam itu ilmiah. Wong surat pertama itu tentang baca. Berikutnya surat Al-Qalam itu tentang nulis. Sudah ilmiah sejak awal. Peradaban Islam juga ditopang dari keilmiahan ilmu itu. Jadi kalau ngomong sesuatu ya harus ada dasarnya dulu. Ya mestinya benar. Lah mestinya enggak. Makanya kalau tidak ada nasnya, kan kita begitu. Kalau tidak ada nasnya cukup berhenti. Nah kalau ditanya gitu jawabnya gimana? Ayo saya tanya nih. Loh ini cerita keimanan loh. Surga neraka. Gimana? Ya apa ya? Kalau es krim ada, cuma di surga itu nanti ada sungai yang air. Nah iya. Kalau es krim kok nggak ada? Kok taunya nggak ada dari mana? Berarti harus nyoba dulu gitu. Harus nyoba dulu. Gawat juga ini. Jangan dulu Pak, jangan. Syarat masuk surga sekarang itu meninggal dulu soalnya Pak.